العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Surah ini surah Nuh. Nabi Nuh ini salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an ada beberapa nama nabi yang jadi nama surah. Nama nabi yang jadi nama surah. Surah apa selain surah Nuh? Yusuf. Surah apa lagi saya? Ya. Fatih Mirza apa Mirza? Yunus. Ya. Nopal, surah apa Nopal? Hah? Musa. Ada. Surah Musa ada. Ini siapa ngaranya? Alfa. Nah, surah apa Alfa? Tadi Yusuf. Yunus. Saya tadi surah Muhammad. Mirza tadi surah Yunus ada. Nopal Musa ada. Nah, surah apa Pak? Pak, surah apa? Surah apa Irfan? Yang mana jadi antara 25 nabi dan rasul itu nah? Barang aja pilih. Apa? Hud, ya. Ini siapa namanya? Ali. Ya, surah apa nih? Surah ini Sofi kan? Sofi loh harusnya. Surah barang aja dapat pengaruh Nabi siapa kah? Ya, surah Ibrahim. Ini surah Nuh. Nah, kenapa jadi ada kisah Nabi Nuh? Karena memang kisah sidin ini penting untuk kita ketahui. Fakta biru ya ulil absar. Pikirkan itu, wahai orang-orang yang pintar yang berpikir. Surah ini diawali dengan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mengutus Nabi Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Jangan taala sesungguhnya kami utus Nabi Nuh ini ke kaumnya, kaum Nabi Nuh. Nah, ma'apa an anzir qaumaka min qabli ayatin azabun alim. Memadahi kaum sidin sebelum datang azab yang pedih. Ya rumusnya ini bila ada masyarakat yang ingkar, yang ada menyembah Allah Ta'ala, Nabi diutus mengingatkan bahwasanya harus menyembah Allah. Tugas Nabi Nuh itu memperingatkan orang-orang supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayat yahum adzabun alim, sebelum ada azab yang pedih. Qala ya qaumi. Nah, Nabi Nuh mengiau, ya qaumi, hai kaumku. Inni lakum nazirun mubin. Sesungguhnya aku adalah nazirun. Nazirun itu pemberi peringatan. Memadahi awas, jangan jangan menggawe ini. Nah, itu nazir ngarannya. Yang tukang padahi, tukang ingatakan, itu nazir. Nazir mubin. Mubin itu nyata. Jelas sih Nabi Nuh ini memberi peringatan. Jangan menggawe ini, jangan maksiat, jangan syirik. Nah itu. Apa pepada Nabi Nuh? Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Nah, menyembah Allah
bertakwa kepada Allah, wa ati'un. Wa ati'un itu apa artinya? Itu di situ bacaannya, Pak. Hah? Taat saja kah? Taat kepada siapa? Kepada Allah. Hah? Apa? Iya. Kenapa? Wa ati'un fima amurukum bihi fa inni rasulun ilaikum min indillah. Nah, menyembah Allah, bertakwa kepada Allah dan taat kepada Nabi Nuh. Maksud taat kepada Nabi Nuh apa? Mengumpati apa jar sidin. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yakhirkum ila ajalin musamma. Nah, bilanya ma'asih, bilanya hakon dipadahi kaina yaghfir lakum min dzunubikum. Allah ampuni dosa kalian wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Yuakhiru mautakum ilal amadil aqsa alladzi qaddarallahu lakum bi syartil iman wat ta'ah. Nah, fauqa ma qaddarahu lakum. Nah, inna ajalallahi idza jaa la yuakhir. Jadi bilanya umat Nabi Nuh ini masih dipadahi hakon, maka dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuakhirkum ila ajalin musamma. Nah, apa itu artinya? Dapatlah. Ya. Jadi umat Nabi Nuh dikarenakan meninggal kayak itu. Dikarenakan meninggal dengan syarat apa? Syaratnya adalah beriman dan taat. Beriman dan taat. Nah, inna ajalallahi idza jala yuakhir. Apabila ajal Allah sudah tiba, itulah yuakhir. Kadang mungkin diundur. Orang meninggal. Sopi pernah melihat orang menguburakan lah. Ada pernah? Sopi pernah ke kubur lah. Pernah. Pernah dikubur orang? Belum pernah. Oh. Nah, sudah. Lalu apa? Lau kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Nah, ini Nabi Nuh memadahi. Bilanya meninggal, nah Kak, game dah. Karena apa? Karena harus beriman. Lalu ujar Nabi Nuh, ini berdoa kepada Allah. Nabi Nuh, qala rabbi. Fatih tahu lah Nabi Nuh, Fatih. Nabi Nuh tahu lah. Ada tahu. Nabi Adam tahu lah. Ada tahu juga. Nabi Muhammad tahu lah. Ada tahu juga. Nabi Yusuf tahu lah Nabi Yusuf. Nabi tahu lah Nabi. Nabi tahu lah. Nah, Nabi itu apa tugasnya? Apa? Mamba. Nyari. Salah kan Bapak? Membuat orang baik. Oh ya, bisa. Memadahi orang supaya jadi baik. Ya, bisa. Sebujurnya lah itu aja, Nabi ini memadahi orang supaya menyembah Allah, supaya beribadah. Nah, salah satunya itu tadi, menyuruh orang menjadi baik. Itu. Hati anak jadi orang baik. Oh iya. Lalu jar Nabi Nuh apa? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, ulun ini memadahi umat ulun, memadahi kaum ulun ini lailan wa nahara, malam siang. Jadi sidin ini memadahi tarus, malam siang memadahi tarus. Jangan menggawi ini, sembah Allah. Itu Nabi Nuh. Uyuh lah kira-kira Irfan jadi Nabi nih. Hah? Uyuh mah? Uyuh kan ada?
Hah? Amun ikhlas? Ini nabi loh. Kan nabi itu kan ada gajinya. Kira-kira uyuh kakak ada jadi nabi? Hah? Jadi nabi itu uyuh, lain uyuh benar. Nabi jadi nabi itu uyuh benar. Makanya di sini dikisahkan Nabi Nuh, Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, ulun memadahi kaum ulun ini malam siang. Apalagi falam yazidhum du'ai illa firara. Babuhannya kada masih kada mendengarkan kecuali illa firara, kecuali bertambah jauh. Dipadahi kadanya masih atau beberapa Nabi Nuh malah makin jauh, malah makin kada masih, malah kadang mendengarkan jauh itu. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini penggambaran dari Nabi Nuh alaihi salam. Apa gerang jan Nabi Nuh nah? Wa inni kullama da'awtuhum, bilanya ulun ya Allah memadahi buhannya, menasehati bebuhannya. Apa yang terjadi? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari di telinga mereka. Nah, kayak bisa ayo ini. Kadang mendengarkan simbol. Cuma misalnya saya pandiri usuk kita makanan loh. Nah, batu yang contoh kedua, tutup telinga sob. Nah, pandiri saya, kita mana loh. Nah, menutup telinga tuh simbol kadang mendengarkan, walaupun musuhnya mendengar ya paling karena kada bisit. Cuma itu simbol gestur tubuh atau kisahnya kadang mendengarkan. Nah, umat Nabi Nuh kayak itulah. Umat Nabi Nuh kayak itu ketika di apa ngarannya ini dipadahi diajak untuk beriman kepada Allah Ta'ala, ada hakunnya. Nah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Apa tuh ono dit artinya? Apa? Iya. Ghattu biha wujuhahum li'alla yarawni. Jadi selain menutup telinga mereka, nah baju ditutup akan kamuhan. Kisahnya indah melihat Nabi Nuh. Gamis kenawan. Pokoknya telinga ditutup. Misalnya Nabi Nuh memadai ini tutup cuma. Kisah indah melihat Nabi Nuh. Saking umat Nabi Nuh ini kada hakun lalu dipadahi. Ini somat bahari. Wa asarru istikbara. Wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka asarru istamarru alal kufri. Walam yuqli'u anhu wala tabu minhu. Dan mereka tetap dalam kekafiran, tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kadeda tobat-tobatnya, wastakbaru istikbara, dan mereka itu sombong dari menerima kebenaran. Nah, itu umat Nabi Nuh. Saking ada hakunnya. Berarti gawe Nabi Nuh ini uyuhnya lah, uyuh benar, apalagi umatnya ini kada hakun di padanya. Kira-kira sob uyuh lah memadahi orang, tapi orangnya kada hakun masih. Nah, summa ini da'autuhum jihara. Jihara itu muzhiran lahum ad-da'wah mujahiran lahum biha. Kemudian aku ajak mereka ini secara jiharan, terang-terangan. Itu. Summa ini a'lantu lahum. Nah, kemudian aku ajak mereka mu'linan, terang-terangan lahum bidu'a, dengan doa atau ajakan bisa juga. Wa asarru. Nah, di situ apa artinya? Summa ini a'lantu lahum. Nah, dapatlah. Kemudian aku menyuruh mereka
secara terbuka. Iya. Jangan diam-diam. Ya itu yang diam-diam bawahnya wa asrartu lahum israra. Wa asrartu lahum ad-da'wah israran katsiran. Jadi Nabi Nuh ini mengajak mereka dakwah terang-terangan, sembunyi-sembunyi ia berdatangan sudah digawe supaya nih menerima dakwah. Faqul tastaghfiru rabbakum. Apa gerang ajakan Nabi Nuh? Tadi kan ujar Nabi Nuh, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, taati aku, ujar Nabi Nuh. Bah itu apa pulang perintah Nabi Nuh nih, ajakannya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai umatku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah apa? Kana ghaffara. Kana ghaffara. Itu apa artinya situ, Dit? Maha pengampun. Iya, Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara, Maha Pengampun, mengampuni benar. Manusia bang kayak itulah. Manusia kada. Manusia bisa memaafkan, bisa kada, bisa kain aja. Allah Ta'ala bang, Allah Ta'ala kada kayak itu. Allah Ta'ala kana ghaffara, Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Dan Allah Ta'ala yang menurunkan, yursilis samaa alaikum midrara. As-sama itu artinya sebujurnya langit. Nah, maksudnya yursilis samaa alaikum midrara ini adalah Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Wa fi hadhil ayah dalilun ala anil istighfar min a'zami asbabil matar wa husuli anwa'il arzaq. Kayak itu. Apa kan artinya? Jadi kan nih, Allah Ta'ala ini menurunkan hujan hari ini hujan lah. Nah, yang menurunkan hujan siapa? Allah Ta'ala. Sudah. Selain menurunkan hujan, itu dengan apa ngarannya nih, Allah turunkan hujan itu akan membuat kehidupan di bumi. Jadi tanah tuh tandus. Setiap hari hujan. Nah, itu akan membuat tanah tandus tadi jadi subur. Di Arab itu kan padang pasir atau. Tapi ini mulai banyak hujan, kencang hujan. Makanya ada beberapa wilayah di Arab yang asalnya tandus jadi subur, jadi hijau karena turun hujan. Itu. Jadi turun hujan itu bukti turunnya rezeki. Orang hujan bumi jadi nyaman. Orang hujan tanaman jadi subur. Nah itu. Namun kebanyakan banjir, mati pohon lain. Ini secara umum hujan itu menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman. Yursilis sama alaikum midrara. Sudah. Berdasarkan ayat ini, Nabi Nuh tadi menyuruh istighfar. Sudah. Lalu imbah Nabi Nuh menyuruh istighfar, ayatnya kisah turun hujan. Turun hujan itu berhubungan dengan dapat rezeki. Pertanyaannya nasab. Berdasarkan ayat ini, bila ada orang istighfar, fadilahnya apa? Ulangilah. Nabi Nuh menyuruh umatnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai umatku, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Sudah. Kisah berikutnya, Allah Ta'ala yursilis samaa alaikum midrara. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Dan turunnya hujan ini itu menandakan turunnya rezeki. Pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan ayat ini, apa fadilah daripada beristighfar? Fadilah istighfar itu apa? Namun berdasarkan ayat ini tadi. Kira-kira apa sob?
Saya apa saya? Apa? Diampuni dosa jelas sudah. Istighfar diampuni dosa itu jelas sudah. Nah bilanya diampuni dosa, kenapa? Fadilahnya selain diampuni dosa, nah itu orang istighfar diampuni dosa itu jelas dah. Cuma selain diampuni dosa ini apa? Berdasarkan ayat yang dibahas nih. Kira-kira apa? Apa? Iya, bujur. Jadi bagi orang yang beristighfar berdasarkan ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ini kisah Allah menurunkan hujan. Nah, berdasarkan ayat ini maka kesimpulannya wa fi hadzal ayah dalilun, berdasarkan ayat ini dalil bukti bahwasanya apa? Ala annal istighfara, sesungguhnya istighfar min a'zami asbabil matar, sebab turunnya hujan. Satu, lalu yang kedua wa husuli anwa'il arzaq, dan didapatkan berbagai macam rezeki. Jadi bilanya duit pina karing belanja ngalih supaya duit belum dikirimi. Kayak apa caranya? Salah satu caranya adalah dengan beristighfar. Apa Mirza? Amun duit karing tadi apa? Disuruh apa? Ya beristighfar. Tapi kan duitnya kan langsung dapat ya. Kalau semua dani. Ya kan mesti cepat atau lambat. Cuma ini salah satu jalan supaya dapat rezeki. Kenapa bisa kayak itu? Karena kayak ini. Orang yang beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang diketujui Allah, orang yang disukai Allah. Ketika orang yang disukai Allah ini meminta kepada Allah, maka mudah bagi Allah untuk mengabulkan doanya. Kayak itu langsung. Menada orang ketujuh, kalau nikah ada paman kah atau kakak kah, sepupu kah, ketujuh bakawan nikah mah tuh. Minta tukarakan, jadi tukarakan lah. Dan ini sebab turun hujan juga. Nopal, sembahyang istisqa itu apa nah? Sembahyang apa? Sembahyang istisqa, nah sembahyang apa tuh? Sopi, sembahyang istisqa. Alpa, sembahyang istisqa itu nah sembahyang apa? Sembahyang istisqa. Tidak tahu. Ali, sembahyang istisqa sembahyang apa? Di Genopal ini siapa namanya? Asa. Semua istisqa Pak. Tahu. Nah, Irfan, semua istisqa apa Irfan? Minta rezeki, main duha itu. Sembahyang duha minta rezeki. Ya walaupun berarti sembahyang minta rezeki boleh aja. Cuma yang lebih khusus, lebih spesifik. Nah, sembahyang istisqa ini apa? Apa? Ya, sembahyang minta hujan. Lalu kira-kira sob, apa hubungannya antara sembahyang istisqa minta hujan lawan istighfar? Hubungannya apa kira-kira? Kira-kira apa saja hubungannya antara sembahyang istisqa lawan istighfar ini hubungannya apa? Sama rezeki. Jadi kayak ini sembahyang istisqa pernah lah, belum pernah.
Jadi sebenarnya istisqa itu sebenarnya minta hujan. Jadi bilanya lawas kada hujan, lawas kada hujan nih kering mana, banyak alih. Itu disunahkan untuk sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan ini, istisqa ini, bacaan yang paling utama dibaca atau hal yang paling diharapkan dari istisqa ini permohonan hujan. Itu jelas. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah istighfar. Nah itu. Jadi sebelum yang istisqa istighfar dulu beratan orang. Nah, jadi bila yang kali hujan, salah satunya adalah banyak beristighfar. Karena sebenarnya istisqa itu selain minta hujan, beristighfar juga. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahyang hari raya, Idul Adha ataupun Idul Fitri, itu identik dengan membaca apa nopal? Sembahyang Idul Adha ataupun Idul Fitri identik membaca nah, alpa bilanya sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha identik tenang membaca apa kita? Iya, membaca takbir istighfar. Lu sembahyang raya kan ada apa? Hah? Di mana sembahyang? Soada. Buat takbiran orang lah. Nah, itu takbir berarti. Nah, kalau sembahyang istisqa identik dengan istighfar. Makanya amun sembahyang istisqa itu satu disuruh bajunya yang biasa aja, lain beda lawan sembahyang hari raya lah. Baju kita harus baju yang terbaik, kadang mesti hanyar bang, maunya terbaik. Tapi kalau yang sembahyang istisqa diharap pakai baju biasa. Imbah itu harus membari maras. Paham lah sob membari maras lah sob? Paham lah membari maras? Paham lah sob lah membari maras? Patih tahu lah arti membari maras? Kayak apa? Misalnya contoh. Sini nah siapa mukanya yang membari maras? Sofi, oh iya. Memberi maras tuh mulah rasa kita apa kata? Rasa anak mapai, nah itu. Kamu melihat orang, bina memberi maras anak ikan mapai orangnya tuh dibisai, oh iya, rasa kasihan, nah ya bisa patih ini, pintar patih ini makanya. Kelas berapa ya patih? Ini anak kelas 1, sembahyang istisqa tadi patih identik membaca apa orang? Yang dibaca itu apa? Amun sembahyang istisqa. Tadi kita kisah apa tadi kita? Hah? Memberi maras. Nah kayak ini nah, sembahyang Idul Adha lawan Idul Fitri identik orang membaca apa? Takbir. Oh iya. Kalau yang sembahyang istisqa identik dengan membaca istighfar, ya, istighfar. Nah, jadi istighfar itu maulah rezeki lancar, nyaman. Itulah hamunnya mau rajin membaca istighfar tapi kada begawi, ya sama aja. Maksudnya ini begawi supaya rezeki lancar, istighfar sama itu. Wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Nah, apa artinya dit? Dan dia banyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Iya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Apa tuh artinya? Ayat 13-nya. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Iya. Jadilah bilanya beristighfar itu maulah hujan turun atau rezeki. Mbah tuh yang kedua, wa yumdidukum bi amwal.
mendatangkan harta. Nah ya tadi salah satu pintu rezeki membaca istighfar. Betul plong apa? Wabanin, memiliki anak. Irfan orang kawin pastilah banakan lah. Pasti. Det orang kawin pastilah banakan lah. Kada pasti. Kenapa kada pastinya? Karena itu Allah yang mengatur. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu sampai tua hanya banakan. Jakanya sidin nang mengatur banakan, kau langsung banakan, tapi lawas sidin hanya banakan. Lawan Siti Sarah lawan sidin kawin kada banakan, hanya kawin lagi, nikah lagi dengan Siti Hajar hanya banakan. Sama kayak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini lawas kada bisa anak. Lalu apa? Lalu hanya banakan Nabi Yahya. Nah, salah satu doa bilangnya orang lawas kada banakan adalah membaca istighfar. Ini ayatnya, wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah Ta'ala dengan hujan tadi menjadikan taman dan kebun itu ada sungainya. Nah, jadi kebun ataupun taman itu ketika ada sesungaian tuh ada air sumbernya sehingga mulai kebun tadi subur. Sadar. Nah, lalu ayat yang berikutnya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana istighfar itu, bagaimana turun hujan itu memberikan dampak yang bagus bagi alam, bagi lingkungan sekitar. Nah, bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana makhluk-makhluk langit Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.